Hari ini kita akan berdiskusi tentang komplikasi 2 terapi pengganti ginjal yang populer, yaitu, hemodialisis dan, peritoneal dialisis. Sebenarnya komplikasi untuk dialisis, hemodialisis ini banyak sekali ya. Kalau kita bahas dalam 30 menit ke depan kayaknya tidak cukup. Jadi kita akan membahas, komplikasi dialisis yang mungkin sering akan dialami. Komplikasi dialisis pun yang terjadi itu juga bisa dibagi antara intradialitik dan interdialitik. Kalau intradialitik itu yang terjadi saat, proses dialisis berlangsung. Kalau interdialitik itu yang terjadi, eee, saat tidak terjadi atau antar dialitik. Jadi misalnya dialisisnya itu Senin atau Selasa, Senin atau Kamis. Jadi di antara waktu dialisisnya. Kalau, intradialitik itu ada yang teknik dan non teknik. Jadi kita membahasnya mungkin yang non tekniknya ya Ibu dan Bapak. Nah ini yang, sering didapatkan pada saat, proses dialisis. Yang merah ini adalah hipotensi dan hipertensi ya. Jadi karena memang yang dipakai adalah pembuluh darah ekstrakorporeal, akan dialirkan, darah, dengan menggunakan akses bisa temporal ataupun permanen, dialirkan menuju ginjal buatan, dialiser. Di dalam dialiser itu akan dilakukan, penarikan cairan dan juga, pembuangan racun, yang berbahaya, toksin uremik, kemudian darah yang relatif bersih itu akan dialirkan kembali menuju tubuh. Nah, karena memang ada darah yang ditarik keluar dari tubuh, ini bisa menyebabkan terjadinya, perubahan hemodinamik. Jadi bisa tekanan darahnya turun atau malah tekanan darahnya juga bisa naik, jadi hipotensi ataupun hipertensi. Bisa juga terjadi perubahan dari, irama jantung, atau ada kram otot, ada mual muntah, sakit kepala, nyeri punggung, nyeri dada, gatal-gatal ataupun demam. Dengan persentase yang, lebih rendah ya dibandingkan tadi perubahan hemodinamiknya. Nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang disebut dengan IDH atau intradialitik hipotensi. Ini adalah penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mmHg atau penurunan tekanan darah arteri rata-rata lebih dari 10 mmHg. Jadi 20 sampai 30% ini terjadi pada pasien-pasien hemodialisis. Rasanya kayak lemah badan, nggak enak, habis di-HD tuh kok jadi kayak lemah gitu ya. Biasanya pada pasien yang, pasien, diabetes, kencing manis, atau usia lanjut, atau pasien-pasien dengan gangguan, jantung, ada penyakit jantung sebelumnya. Kalau kita lihat penyebabnya, bisa berhubungan dengan ada, volume. Misalnya berat badannya dia naiknya banyak tuh Ibu Bapak, jadi mesti tariknya banyak juga, F-nya ultrafiltrasinya tinggi. Dialisisnya singkat, UF-nya tinggi, waktu HD-nya juga cepat, kemudian target berat badan keringnya rendah, ultrafiltrasinya tidak adekuat gitu. Kemudian dialisa dengan kadar natrium yang rendah. Ini kemudian vasokonstriksinya tidak adekuat, suhu dialisatnya tinggi, neuropati otonom biasanya pada pasien DM ya. Kemudian juga ada penggunaan obat antihipertensi. Nah, ini juga makan selama terapi nih. Kadang-kadang kan kita makan ya pasien-pasien DM makan, pasien-pasien hipertensi atau DM makan selama tindakan HD, ada anemia, ini penggunaan buffer asetat, faktor kardiak, disfungsi diastolik, ada gangguan irama jantung, ada iskemik, kemudian ada faktor lain walaupun jarang, ada tamponet, ada penyakit impak, ada perdarahan samar, misalnya ada perdarahan pada
lambung, ada infeksi, ataupun ada reaksi pada dialiser, ada hemolisis dan emboli udara. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Ini kita lihat untuk evaluasi pasien. Maka kita harus menilai bagaimana berat keringnya. Berat keringnya mungkin saja sebenarnya sudah berubah gitu. Jadi mungkin pasien berat keringnya sudah naik. Jadi kita perlu menilai berat kering. Kalau misalnya berat keringnya sudah naik, berarti untuk ultrafiltrasinya mungkin perlu dikurangi. Kemudian juga pengukuran tekanan darah dan heart rate selama dialisis. Jadi monitoringnya memang harus dilihat dan evaluasi kardiovaskularnya. Kemudian juga intervensi gaya hidup, kontrol kenaikan berat badan interdialitiknya. Jadi tidak bisa tidak bisa berat badannya naik berlebih. Karena kalau misalnya berat badan naik, kita akan juga menaikkan ultrafiltrasi waktu tindakan hemodialisis. Mengurangi asupan garam dan juga menghindari makan saat HD. Jadi sebaiknya dilakukan makannya sebelum tindakan hemodialisis. Nah, kalau yang terkait dialisis, optimalisasi ultrafiltrasinya, komposisi dialisatnya diatur lagi nanti oleh dokter DPCP-nya, membran dialisernya, dialisat dan suhu tubuhnya nanti diatur untuk suhu mesinnya, diatur di bawah suhu tubuh. Teknik konvektif dan isolated ultrafiltrasi nanti diatur mungkin bisa dilakukan isolated ultrafiltrasi, lama frekuensi dialisis, frekuensi dialisisnya bisa dipersering atau dialisisnya diperpanjang, atau misalnya pasien ini sering untuk terjadinya IDH, bisa dipertimbangkan untuk ditransfer ke peritoneal dialisis. Kemudian juga kita lihat ini untuk obat-obat antihipertensi, mungkin bisa dihindari penggunaan obat antihipertensinya sebelum hemodialisis. Atau pemberian obat-obat vasoaktif sebelum dialisis. Kemudian untuk tata laksana IDH saat dialisis, pasien bisa diposisikan Tandem-Bug, pasiennya posisi kaki lebih tinggi supaya volume darah ke jantungnya bertambah, atau dihentikan ultrafiltrasinya, QB-nya diturunkan, atau diberikan cairan isotonik ataupun koloid kalau misalnya tidak respon terhadap pemberian salin. Ini akan dilakukan kolaborasi antara perawat HD dan DPCP, dokter DPCP-nya. Nah, kemudian selain hipotensi interdialitik, yang bisa terjadi juga hipertensi intradialitik. Ini hipertensi intradialitik ini 5-15%. Ini pada beberapa literatur ada yang bilang 1,3%, ini banyak ya pada beberapa tempat. Jadi rata-rata memang 5-20% ini rata-rata. Jadi definisinya peningkatan tekanan darah pasca dialisis ini, tekanan darah sistolik pasca dialisis dikurangi tekanan darah pre-dialisisnya ini lebih dari 10 mm Hg. Atau tekanan darah post-dialisisnya ini lebih dari 130 mm Hg. Diukur setelah 5 menit pasca dialisis. Ini disebut hipertensi intradialitik. Apa saja yang menyebabkan? Bisa misalnya overaktif simpatisnya, atau aktivasi dari renin, angiotensin, aldosteron, disfungsi dari endotelnya, atau spesifiknya peningkatan dari kadar sodium, kalsium, ion yang tingginya, hipokalemi, penggunaan obat-obat eritropoietin, atau penggunaan obat-obat antihipertensi yang terdialisis
atau kekakuan dari otot-otot vaskulernya. Dan yang ini nih yang paling sering, yang atas nih, overload dari cairan, itu yang paling sering. Jadi pasiennya masih overload, masih edem, masih bengkak, masih sesak nafas. Itu yang sering menyebabkan hipertensi intradialitik. Penanganannya menurut European Best Practice for Hemodialysis, tidak ada rekomendasi untuk penanganan hipertensi intradialitik. Jadi keseimbangan positif sodium ini peranannya penting untuk hipertensi intradialitik. Jadi usahanya memang harus menormalkan sodium dan kelebihan volume. Jadi memang harus natriumnya dibaguskan dan volume cairannya yang harus diperbaiki. Jadi dilihat kalau hipertensi intradialitiknya ringan, itu yang harus diperbaiki adalah konsumsi garamnya, Ibu dan Bapak. Diatur obat antihipertensinya. Kalau diperhatikan lagi, ini obat antihipertensinya diberikan, kalau memang ingin diberikan sebelum dialisis, diberikan adalah yang tidak terdialisis. Jadi memang targetnya adalah mencapai berat keringnya dalam beberapa sesi ini. Jadi memang ada target berat kering yang harus bisa dicapai. Berat kering itu adalah berat yang dicapai saat Bapak dan Ibu tidak mendapatkan keluhan. Jadi edemnya tidak ada, rasanya nyaman, tidak sesak, nafasnya lega, tidurnya nyaman, gitu. Itu dikatakan berat kering, hipertensinya terkontrol, gitu. Nah, jadi kalau hipertensi intradialitiknya berat, hipertensi krisis, ini langsung malah hemodialisisnya dihentikan, langsung hipertensinya harus diturunkan segera tekanan darahnya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang hipotensi intradialitik, kemudian tentang hipertensi intradialitik. Jadi hipertensi intradialitik tadi definisinya peningkatan tekanan darah sistolik pasca dialisis itu dikurangi sistolik pre-dialisis itu di lebih dari 10 mm Hg atau tekanan darah post hemodialisis lebih dari 130/80 diukur setelah 5 menit pasca dialisis. Penyebabnya ini ya ada overaktif simpatis, aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron, disfungsi sistem endotel. Ini faktor spesifik dialisisnya, ada perbedaan elektrolit, obat-obatan ya, penggunaan eritropoietin atau obat-obat antihipertensi yang terdialisis sama kekakuan dari pembuluh darah. Nah, yang paling sering itu yang di atasnya Ibu Bapak overload dari cairan yang masih ada cairannya. Penanganannya memang tidak ada rekomendasi khususnya, tapi penyebab paling seringnya adalah tidak seimbangnya antara kadar natrium dan adanya kelebihan cairan. Jadi kalau dilihat algoritmanya memang dia adalah penurunan konsumsi garam yang utamanya Ibu Bapak dan juga pengaturan dari cairan dan obat-obatan. Jadi memang nanti mesti dilihat kalau memang akan memberikan obat-obatan sebelum tindakan dialisis, maka diberikanlah obat-obatan yang tidak terdialisis. Dan goalnya adalah mencapai berat badan ideal, berat badan kering. Berat badan keringnya memang kalau yang hipertensi intradialitiknya ringan, maka kita berat badan idealnya bisa berat badan keringnya bisa dalam beberapa sesi. Jadi kita targetnya bisa dicapai dalam beberapa sesi untuk mendapatkan berat badan kering. Tapi kalau misalnya hipertensi intradialitiknya berat, itu targetnya masih cepat. Mungkin nanti sesi hemodialisisnya bisa lebih sering, mungkin seminggu bisa 3 kali. Jadi bisa mencapai berat badan keringnya lebih cepat gitu.
Nah, tadi targetnya tadi mengurangi volume overload, jadi bisa di-increase, bisa dinaikkan ultrafiltrasinya, mengurangi diet garamnya dikurangi, kemudian juga mengurangi intake dari minumnya gitu. Nah, ini adalah golongan obat-obat hipertensi yang dapat terdialisis. Kalau dilihat tadi ya, yang golongan pinggirnya itu yang tidak didialisis, kalau yang tengah itu yang dapat didialisis. Nah, nanti didiskusikan lagi sama dokter, kalau memang pakai ini obatnya, maka akan diminumnya yang di tengah itu adalah setelah dialisis. Nah, kemudian ini komplikasi yang lain adalah komplikasi yang lebih sedikit persentase untuk terjadinya, seperti misalnya kram otot, patogenesisnya tidak diketahui. Predisposisi pentingnya misalnya seperti hipotensi tadi. Jadi kalau orang hipotensi biasanya juga diiringi dengan kram otot atau hipopolemik. Jadi dia BB keringnya di bawah BB kering, ultrafiltrasinya lebih tinggi ambilnya gitu. Jadi memang harus dilihat lagi, mungkin berat badan keringnya sudah tercapai sehingga ultrafiltrasinya harus dilihat lagi. Mungkin lebih sedikit lagi ngambilnya, atau ultrafiltrasinya lebih tinggi ngambil kecepatannya menggunakan dialisat rendah natrium. Terjadi vasokonstriksi, hipoperfusi otot, dan kram otot. Sehingga memang harus kita lihat lagi, monitor lagi, oh berat keringnya sudah tercapai, ultrafiltrasinya harus lebih rendah lagi. Gitu. Pencegahannya tadi, cegah hipotensinya. Nah, ini natriumnya harus dinaikkan. Ini obat-obat yang bisa diberikan. Kemudian juga program latihan pelemasan otot. Nah, apa saja program pelemasan ototnya? Tadi ya peregangan ya, kalau kayak kita olahraga kan juga ada peregangan ya. Ini mungkin contoh-contoh peregangan otot sebelum tindakan hemodialisis. Kemudian juga mual, muntah, terjadi 10% pada pasien HD rutin. Penyebabnya beragam, bisa juga terkait dengan hipotensi atau juga manifestasi awal pada sindrom disequilibrium. Sindrom disequilibrium ini biasanya terjadi pada pertama kali HD atau HD inisiasi. Terjadi karena perbedaan yang cukup tinggi pada urium ya, jadi urium awal dan urium post HD-nya. Tata laksananya ini terapi yang berkaitan dengan hipotensi dapat diberikan anti mual. Jadi memang hindari hipotensi saat hemodialisis, penurunan QB-nya 30% di awal dialisis, diganti dialisat dengan bikarbonat. Ini nanti kolaborasi antara dokter dan perawat dialisis. Sakit kepala sering terjadi, penyebabnya dapat terkait dengan sindrom disequilibrium atau memakai asetat. Sudah jarang ya kita memakai asetat, kemudian pelaksananya dengan obat anti analgetik ya, salah satunya dengan paracetamol. Nyeri dada juga terjadi 1-4%, bisa dengan pemberian pelaksananya dengan oksigen atau dengan salah satu dengan kaki ditinggikan, bisa dilakukan dengan ultrafiltrasi diturunkan. Kemudian gatal. Nah, gatal juga banyak dikeluhkan oleh pasien ya. Salah satunya penyebabnya bisa kulit yang kering atau hiperparatoid sekunder, salah satunya dengan juga peningkatan dari fosfor, gangguan kadar histamin plasma, terapinya dengan pemberian pelembab, lotion, antihistamin, ultraviolet, karbon aktif, kolesteramin, ini obat-obatan ya, optimisasi kadar kalsium dan fosfor, normalisasi hormon tiroid, dan dialisis yang adekuat. Ini dengan pemberian kalsium karbonat, salah satunya untuk sebagai fosfat binder, diberikan oleh dokter kadang dengan kalsium karbonat yang diberikan pada waktu makan ya untuk mengikat fosfor. Kemudian juga dengan dialisis yang adekuat untuk melakukan pembuangan fosfor. Nah, ini kulit kering ini juga memang banyak ya pada pasien-pasien. Jadi selain memberikan
moisturizer ini juga salah satunya dikeluarkan oleh dokter kulit, yaitu untuk mengatasi kulit kering, ini melimitasi mandi. Jadi mandi itu jangan terlalu lama, di bawah 10 menit, mandi tidak dengan air panas. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kulit kering, kita malah pengennya mandinya dengan air panas supaya lebih nyaman gitu ya, supaya tidak gatal. Malah kalau dengan air panas, semakin kering nanti jadinya setelah mandi. Nah, kalau ini malah tidak dengan air panas, kalaupun mau airnya hangat gitu ya. Kemudian menggunakan pelembab. Jadi sesaat setelah mandi, saat masih lembab, setelah dipakaikan handuk, segera diberikan pelembab. Pelembab tanpa adanya pewangi itu jauh lebih baik gitu, untuk dapat mengunci kelembapan di kulit. Itu salah satu cara untuk mengurangi gatal. Nah, jadi itu beberapa komplikasi pada dialisis dengan hemodialisis yang terjadi, yaitu komplikasi hipotensi dan hipertensi yang sering terjadi. Memang komplikasi dialisis masih banyak sekali ya. Jadi kalau memang kita bahas satu-satu, mungkin tidak cukup webinar 30 menitnya gitu. Jadi mungkin nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kita beralih lagi pada komplikasi untuk peritoneal dialisis. Begitu juga untuk peritoneal dialisis, komplikasi yang tersering adalah komplikasi infeksi dan juga gangguan elektrolit, khususnya adalah hipokalemia. Nah, pada bahasan ini mungkin kita akan bahas yang suka jadi momok nih, pasien kalau mau ditawarkan untuk terapi dialisis, peritoneal dialisis ya, cuci darah lewat perut, yang suka bilang itu, nggak mau dok, nanti takut infeksi. Rumah saya itu nggak bersih dok, nggak steril gitu, nanti jadi infeksi gitu. Nah, jadi coba kita lihat ya, gimana sih sebenarnya nanganin infeksi pada dialisis peritoneal. Jadi ada non-infeksi dan infeksi komplikasinya. Kalau yang non-infeksi apa aja? Bisa kebocoran perikateter dan subkutan. Perikateter itu di sekitar kateternya ya. Sumbatan pada kateter peritoneal, adanya hernia, rasa tidak nyaman di perut selama pengisian dan pengeluaran cairan, adanya penemu peritoneum, ada nyeri di bahu, ada hemoperitoneum tuh ada cairan, adanya hidrotorak, pemutusan adapter kateter atau pecahnya kateter peritoneum. Kemudian kalau yang komplikasi infeksiusnya, ini kan kateter ya, kateter apa namanya, dialisis peritoneum itu adanya kateter atau artinya selang yang dimasukkan ke dalam kapum peritoneum atau dinding peritoneum. Nah, selang ini akan berada di dalam dinding peritoneum, dilekatkan di dalam dinding peritoneum, akan masuk ke sana, ditanam, kemudian akan dibuatkan saluran di bawah kulit, kemudian keluar di kulit itu, keluarnya itu disebut sebagai exit site. Tempat keluarnya di kulit itu disebut exit site. Nah, kemudian tempat exit site ini suka karena dia berada di kulit. Nah, ini yang suka menyebabkan terjadinya infeksi. Karena kan dia letaknya berdekatan dengan kulit nih. Infeksi pada exit site atau infeksi pada tunnel. Karena kan tadi dia ditanam di bawah kulit gitu. Komplikasi infeksius yang disebabkan oleh masuknya kuman di dalam exit site, kateter, atau di rongga peritoneumnya. Kok bisa ada kuman ya masuk ke dalam situ? Nah itu. Jadi kalau disebut dengan peritonitis.
Peritus itu adalah peradangan dari peritoneum, lapisan yang melapisi rongga peritoneum. Terjadi kalau ada kuman yang masuk ke dalam rongga peritoneum, karena tadi ada hubungan antara dunia luar ke dalam rongga abdomen atau rongga perut. Komplikasi yang terjadi bisa bersifat serius. Kuman ini organisme yang sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi setiap hari ini semua orang itu sebenarnya terpapar jutaan kuman. Kuman ini bisa ada di kulit, bisa ada di hidung, bisa ada di mulut, bisa ada di mana-mana sebenarnya. Bisa ada di meja, bisa ada di peralatan, bisa ada di berkembang biak di tempat yang lembab, dihangat, bisa juga di jaringan tubuh ya. Jadi sebenarnya di mana saja sih kuman itu ada gitu. Jadi bagaimana cara kuman itu masuk ke peritoneum gitu. Jadi sebenarnya bisa masuk lewat pergantian cairan yang salah gitu. Kalau kita melakukan prosedur pergantian cairan yang tidak benar. Seperti tadi kita lihat bahwa ada hubungan antara dunia luar dan rongga perut melalui selang. Jadi selang yang ditanam ke rongga perut ini masuk ke rongga perut itu memang ada hubungannya antara dunia luar dengan rongga perut. Selang ini memang dimasukkan supaya ada bisa melakukan pergantian cairan. Jadi ada cairan yang dimasukkan ke dalam perut, cairan hipertonis ya, cairan pekat yang dimasukkan ke rongga perut. Cairan ini nanti sifatnya akan menarik racun-racun melalui membran peritoneum, melalui pembuluh darah yang ada di membran peritoneum. Racun toksin uremik ini melalui perbedaan konsentrasi akan didiamkan ya selama 4 sampai gitu. Nah, sehingga racun tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui selang tersebut. Nah, pergantian cairan tersebut itu yang disebut dengan dialisis tadi. Jadi sama sih seperti kita pergantian cairan dengan menggunakan mesin. Nah, kalau mesin tadi kan darahnya yang dikeluarkan dengan menggunakan ginjal buatan. Kalau dengan peritoneal dialisis tekniknya sama, tapi dengan menggunakan membran perut gitu. Dengan teknik yang aman sebenarnya, dengan cara yang aman. Nah, bila caranya dilakukan tidak dengan urutan yang benar, dengan teknik yang tidak benar, nah itu yang jadi bermasalah. Misalnya tidak melakukan cuci tangannya tidak benar. Akhirnya ada infeksi atau ada kuman yang terikut. Jadi pergantian cairannya tidak benar, cuci tangannya tidak benar, lingkungannya kotor, cara menggunakan alatnya yang salah atau pemberian obatnya yang salah, atau pemakaian maskernya yang tidak benar. Jadi harusnya ditutup hidung dan mulutnya, tapi ini tidak ditutup nih, yang ditutup cuman mulutnya saja. Atau ada bagian dari sistem dialisis peritonealnya yang rusak. Atau memang ada infeksi di exit site atau saluran dari tunnelnya yang berinfeksi gitu. Itu yang menyebabkan dari infeksi di sistem CAPD-nya. Nah, apa saja gejalanya? Ya, gejala peritonitis yang sering timbul lihat tadi cairan efluennya yang keruh tadi ya. Harusnya cairannya bening. Kalau misalnya kita taruh majalah atau koran di bawah cairan ini kebaca ini tulisannya. Kalau ini kan keruh nih, kita nggak bisa baca, ada tulisan di belakangnya. Atau nyeri perut, atau ada demam,
pasiennya panas gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan pertukaran cairan, dipastikan kita melakukan pertukaran cairan ini sesuai dengan yang sudah diajarkan. Jadi ibu dan bapak yang melakukan pertukaran cairan itu dilakukan sesuai yang sudah diajarkan. Jadi jangan melakukan modifikasi. Jadi kalau misalnya ada urutan yang sudah dilakukan, tempatnya harus sesuai dengan yang sudah dilakukan. Tidak bisa kita melakukan modifikasi. Oh, saya tempatnya karena terbatas, saya tempatnya mau melakukannya di kamar mandi saja. Nah, itu tidak bisa. Atau saya mau melakukannya di mobil saja. Nah, itu tidak bisa. Karena memang ada tempat, bukan tempat khusus sebenarnya, tempat misalnya di ruangan biasa yang sudah memang ditentukan, itu bisa gitu. Tapi tidak bisa saya mau tempat sembarang saja, itu tidak bisa. Pastikan ruangannya yang memang harus terjaga kebersihannya. Terus ditutup pintu dan jendelanya, dimatikan kipas angin atau AC-nya gitu. Tidak bisa ruangannya yang terbuka, itu tidak bisa. Kemudian dipastikan yang berada di sana memakai masker. Tidak dibiarkan ada anak-anak atau ada binatang peliharaan yang masuk ke dalam ruangan saat pergantian cairan. Dikumpulkan semua barang-barang yang dibutuhkan sebelum memulai pertukaran cairan. Jadi jangan barangnya ada di luar, kita ambil dulu, masuk lagi gitu. Padahal kan sudah bersih nih, sudah cuci tangan gitu. Nah, kemudian juga cuci tangan setidaknya 2 menit sebelum pertukaran, gunakan sabun. Keringkan tangan dengan tisu sekali pakai, jangan disentuh apapun yang tidak berhubungan dengan perawatan. Bahkan jangan menyentuh kulit dan rambut sendiri setelah mencuci tangan. Jadi kalau udah cuci tangan tuh berarti udah siap nih untuk melakukan pertukaran cairan. Jadi kalau pasien-pasien yang melakukan teknik CAPD, itu melakukan pertukaran cairan dalam sehari itu ibu dan bapak. Jadi untuk ibu bapak yang melakukan CAPD, jadi sekedar informasi, jadi pasien CAPD ini melakukan pertukaran cairan itu 3-4 kali sehari ya tadi ya. Tadi kan dia sudah melakukan operasi memasang kateter Tenkov yang di perut tadi, yang digambar tadi. Nah, nanti melakukan pertukaran cairan itu sehari itu 3-4 kali ibu dan bapak, selama 30 menit ya, 1 kali pertukaran cairan. Jadi memasukkan cairan hipertonis itu ke dalam perut, kemudian dilakukan penyimpanan cairan 4-6 jam. Nah, selama 4-6 jam ini ibu dan bapak bisa aktivitas apapun gitu. Jadi mau bekerja, mau kalau misalnya anak-anak pergi ke sekolah bisa, kemudian nanti tiba waktunya melakukan lagi cairan yang sudah ada itu, yang sudah berisi racun-racun toksik uremik yang sudah penuh itu, dikeluarkan cairannya, diganti cairan baru lagi, kemudian aktivitas lagi seperti biasa. Nah, pergantiannya selama waktu yang ditentukan tuh 3-4 kali. Nah, pertukaran cairan ini yang tadi dimasukkan itu ya, pagi, siang, sore, malam. Nah, itu yang pertukaran itu yang sesuai urutannya. Nah, kadang yang riskan itu di pertukaran itu yang harus sesuai urutan, dengan urutan yang benar. Kalau misalnya tidak sesuai urutan, itu yang bisa terjadi infeksi. Nah, di situ yang dimaksudkan. Kemudian, bila Anda menyentuh sesuatu, cuci tangan kembali sebelum melakukan pertukaran. Hindari batuk bersin ke arah alat-alat steril Anda jika terjadi harus diulang lagi. Nah, itu memang rasanya agak ribet ya, tapi kalau sudah dilakukan setiap hari sebenarnya akan terjadi seperti rutinitas sebenarnya. Nah, ini cuci tangan ya. Cuci tangan 6 langkah nih. Kalau yang pasien-pasien CAPD ini udah hafal. Dulu sebelum COVID sih sudah hafal ya. Tapi sejak COVID ini kayaknya semua sudah hafal nih, cuci tangan
6 langkah nih semua sudah bisa nih, sudah biasa nih, karena di semua tempat, apalagi di rumah sakit, kalau di wastafel pasti sudah ada nih stiker-stiker ini. Nah, ini infeksi exit site ya, tempat keluarnya kateter pada kulit Anda dibersihkan paling enggak 1 hari sekali. Nah, kalau infeksi dilihat ini ada kayak kemerahan, ada nanah, ada bengkak, ada nyeri. Kiat-kiatnya diperiksa setiap hari, jangan pakai pakaian yang ketat, jangan pakai sabuk ya, di sekitar exit site-nya dicuci, pakai cuci tangan, pakai sabun. Nah, direkatkan kateternya pada kulit, jangan pakai benda-benda tajam di sekitar kateter, takutnya nanti kalau terpotong. Gunakan perban khusus untuk menutup exit site. Jangan dibiarkan kateternya tertarik. Bersihkan kateter menyeluruh dengan kain basah atau sabun setiap hari. Nah, kalau ada komplikasi gimana? Kalau ada effluentnya, nyeri perutnya, segera lapor ke unit dialisis. Bawa kantongnya ke unit dialisis, ya langsung dibawa ke unit dialisis. Ini kalau ini semua pasien dialisis itu pasti dia udah punya nomor kontak perawat CAPD-nya, pasti sudah punya sahabat karibnya, perawat dialisis sudah punya satu BFF-nya ya, best friend-nya udah punya. Jadi kalau udah ada satu masalah udah pasti deh nelpon atau ngechat udah.